Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang cerita pendek. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini itu pengulangan berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita pendek. Bagi yang masih kebingungan berkaitan dengan unsur-unsur dari cerita pendek tersebut. Dalam cerita pendek terdapat ada dua buah unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Untuk pengertiannya, intrinsik itu unsur yang mempengaruhi sebuah cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Sedangkan ekstrinsik unsur yang mempengaruhi cerpen dari luar buku, luar karya cerita pendek tersebut. Ya, kalian lihat di dalam layar kalian, di dalam laptop ini, unsur intrinsik itu ada tema, latar, alur, tokoh, dan penokohan, ada gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan dalam ekstrinsik itu ada misalnya latar belakang dari si pengarang, berkaitan latar belakang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, agama, dan yang lainnya. Sebenarnya pada saat kalian kelas 7 sudah dibahas tentang sebuah cerita. Nah, untuk unsurnya itu sama saja. Jadi ada dua hal, itu ekstrinsik dan intrinsik. Pertama, berkaitan dengan tema yang terdapat dalam unsur intrinsik. Tema merupakan ide atau gagasan dalam membentuk sebuah cerpen. Ide itu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di dalam pikiran kalian. Dalam menulis sesuatu biasanya apa yang kalian pikirkan tersebut itulah yang dinamakan sebuah ide atau gagasan. Bagaimana kita dapat sebuah ide? Di sini ada 4 jenis atau 4 hal yang bisa kalian temukan dalam sebuah ide yang ada dalam pikiran kalian. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengalaman pribadi. Otomatis kalian pernah mengalami sendiri pengalaman tersebut dan bisa dijadikan sebuah cerita pendek. Bahan yang simpel adalah kalian menulis buku harian. Nah, di buku harian itu bisa dibilang termasuk dalam sebuah cerita pendek kalau kalian menjelaskan detail kejadian-kejadian atau peristiwanya. Atau yang kedua, mendengarkan cerita dari orang lain atau bahasanya curhatan orang lain. Nah, ini juga bisa dijadikan sebuah ide untuk membuat sebuah cerpen. Yang ketiga yaitu khayalan atau imajinasi. Untuk khayalan di sini tergantung daya imajinasi kalian dan tidak ada batasan untuk tema khayalannya. Baik itu hal yang seram, baik itu hal yang lucu, berkaitan hal yang menegangkan maupun hal yang lainnya. Dan yang keempat, fenomena atau peristiwa yang dilihat. Di sini bisa termasuk ke dalam pengalaman pribadi. Ya, hanya saja di sini berkaitan dengan kalian hanya melihat saja tanpa harus masuk ke dalam sebuah fenomena tersebut. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku atau orangnya, sedangkan penokohan itu berkaitan dengan sifat atau sikapnya. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlihat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan itu penentuan watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau protagonis, tokoh yang menjadi peran utama. Dalam hal ini, peran utama baik, kalian mengenalnya. Sedangkan antagonis kebalikannya dari protagonis. Dia peran utama juga, tapi hal yang berlawan dengan protagonis. Biasanya lebih ke hal-hal yang berlawanan. Kalau protagonis baik berarti antagonisnya itu jahat. Yang ketiga, tritagonis, yaitu tokoh penengah.
biasanya dia sebagai tokoh tambahan dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada alur. Alur nama singkatnya jalan cerita. Maksud jalan cerita, bagaimana jalannya cerita di dalam sebuah cerpen. Di dalam alur ada 3 jenis. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Maju itu berarti ceritanya berurutan kejadiannya. Coba perhatikan, alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan yang terakhir penyelesaian konflik. Nah, kejadiannya itu berurutan dari awal sampai akhir. Misal awal ada pengenalan dulu, habis pengenalan udah mulai muncul masalah. Setelah muncul masalah, baru akhirnya masalahnya diselesaikan. Nah, itu berurutan. Ada alur maju, ada juga alur mundur. Nah, di alur ini hampir bisa dibilang bukannya kebalikan dari alur maju. Hanya urutan kejadian atau peristiwanya itu diputar atau kilas balik bahasanya, atau bahasanya flashback. Ya, tuh. Pengertiannya, di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah konflik baru kembali ke cerita awal, sebab akibatnya, bisa juga langsung ke akhir. Nah, itulah alur mundur. Kalau kalian pecinta film, biasanya kalian akan tahu, bisa menilai mana yang alurnya maju, nah yang mundur. Yang ketiga, campuran. Nah, alur campuran di sini penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi dia kombinasi dari menggunakan alur maju yang sistematis, dan ada juga ditambahkan kira tiba-tiba kelas balik ke belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan alur campuran. Untuk alur campuran biasanya ada beberapa film yang menggunakan alur campuran, tetapi sangat modern. Yang keempat, latar. Latar itu dibagi menjadi 3. Tempat, waktu, dan suasana. Sudah jelas, tempat yang menyatakan sebuah tempat kejadian. Tempat kejadian misalnya bisa di mana? Misalnya di rumah, terus misalnya di sekolah, misalnya di sini halte, atau di pinggir jalan, atau misalnya di kamar, atau di tempat yang lainnya, menyatakan sebuah tempat. Sedangkan waktu berarti waktu kejadiannya. Waktu itu tidak harus berkaitan dengan pagi, siang, atau malam hari. Bisa berkaitan dengan petang hari, bisa berkaitan dengan tanggal, bisa berkaitan dengan tahun. Nah, jadi hal yang berkaitan dengan waktu itu bisa dimasukkan dalam sebuah negara. Dan yang ketiga adalah suasana. Suasana di sini keadaan pada saat kejadian. Misalnya kalian pada saat malam hari, suasananya bagaimana? Apakah sunyi, atau misalnya hening, atau juga ramai? Itu bisa diceritakan dalam sebuah latar suasana. Contoh yang simpel pada saat di kelas. Di kelas jam 12. Nah, tempatnya di mana? Di ruang kelas, waktunya siang hari. Suasananya kalau misal di kelas biasanya itu ramai. Kalau misalnya pada saat persiapan untuk jam pulang sekolah. Itu contohnya. Selanjutnya gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa sebenarnya identik dengan sebuah majas. Majas itu ya gaya bahasa. Coba perhatikan pengertiannya. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi itu pilihan kata, dan pemilihan kalimat yang tepat dalam cerpennya. Jadi setiap penulis itu memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya ada yang penulis terbiasa menggunakan kata aku, ada juga penulis yang bisa menggunakan nama orang, dan juga penulis yang biasa menggunakan kata misalnya gue.
itu adalah bagaimana gaya bahasa si penulis itu sendiri. Selanjutnya majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif. Dan kias. Kias itu berarti makna tidak sebenarnya. Oke. Ada sebuah contoh majas. Di sini majas singular atau perbandingan langsung. Kelakuannya bagai anak ayam kehilangan induknya. Kelakuannya bagai anak ayam kehilangan induknya. Nah, di sini berkaitan sikap seorang anak yang kehilangan induknya itu gimana? Misal dia linglung, atau misalnya dia bahasanya berisik kalau anak ayam itu nggak ada induk itu selalu bunyi. Itu contoh personifikasi. Personifikasi itu benda mati dianggap hidup atau seperti makhluk hidup. Daun kelapa tersebut seakan-akan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Nah, kata melambai pada daun kelapa itu merupakan sebuah majas personifikasi, karena kita tahu sebuah daun itu tidak bisa melambai. Yang bisa melambai itu hanya manusia. Nah, manusia itu adalah makhluk hidup, berarti termasuk majas personifikasi. Itu contohnya lain seperti ini. Ombak berkejar-kejaran menuju pantai. Apakah bisa ombak berkejar-kejaran? Tentu tidak bisa ya, karena ombak itu hanya bergerak sesuai dengan arah mata angin. Nah, di sini merupakan majas personifikasi. Selanjutnya, sudut pandang. Untuk sudut pandang di sini berkaitan dengan bagaimana cara si penulis itu menulis sebuah cerpen. Dalam sebuah cerita pendek atau dalam sebuah cerita ada dua jenis dari sudut pandang. Yang pertama sudut pandang orang pertama, dan yang kedua sudut pandang orang yang ketiga. Ingat, tidak ada sudut pandang orang kedua. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Kita lihat contohnya langsung. Sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku. Ya, menggunakan kata aku. Itu yang paling jelas. Aku hari ini pergi ke sekolah. Aku hari ini mengerjakan tugas PJJ. Terus bercerita tentang dirinya. Itu yang pertama. Jadi si aku ini sebagai tokoh utamanya. Atau misalnya sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau orang ketiga ini biasanya menggunakan kata dia. Jadi posisinya kalian bukan sebagai tokoh utama, tapi si dia. Dianya sebagai tokoh utama. Dia hari ini pergi ke sekolah bersama dengan teman-temannya. Kata dia. Selain dia ada kata ia, atau biasanya itu menggunakan nama orang. Nama. Rian hari ini dia pergi ke sekolah. Setelah itu Rian langsung pulang ke rumahnya dan membantu kedua orang tuanya untuk membuat kue. Nah, kata Rian di sini merupakan sebuah sudut pandang orang ketiga. Nah, itu contoh secara umumnya saja. Orang pertama kata aku, orang ketiga menggunakan kata dia atau nama orang atau nama tokoh. Nah, sudut pandang dibagi jadi ada beberapa lagi. Orang pertama ada sebagai pelaku utama dan ada pelaku sampingan. Kalau pelaku utama si akunya ini dia tokoh utama, dia sentralnya atau dia protagonisnya. Sedangkan pelaku sampingan si aku di sini dia tidak sebagai tokoh utama. Si aku ini dia menceritakan orang lain posisinya. Nah, jadi berbeda antara si tokoh sebagai tokoh utama atau misalnya si aku sebagai tokoh yang menceritakan tentang orang lain. Sedangkan orang ketiga ada dua juga. Orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Kalau orang ketiga serba tahu, si dianya ini sebagai tokoh utama. Jadi kamu cerita. Kata dia di sini, kamu tahu segalanya tentang si dia. Kamu tahu segalanya misalnya tentang tadi contohnya si Rian. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, maupun hal yang lainnya. Nah, kalau pengamat dia sama hal dengan pelaku sampingan. Si dia ini bercerita apa
tapi menceritakan tentang orang lain. Itu ya. Dan selanjutnya ada amanat. Amanat itu sebuah pesan atau sebuah pelajaran ya. Amanat di sini yaitu pesan atau pelajaran yang terdapat dalam sebuah cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Pesan yang terkandung dalam sebuah cerpen memiliki nilai yang baik serta dapat dijadikan panutan. Nah, tersirat maupun tersurat. Tersirat di sini secara tidak langsung, sedang tersurat itu secara tertulis. Perbedaannya seperti itu. Biasanya di cerpen itu ada amanatnya benar tertulis, kita harus jangan begini, kita harus lagi bagaimana. Sedangkan tersirat, kamu bisa tahu misalnya dalam cerita cerpen siapa, kalau berperilaku seperti ini nanti di akhirnya akibatnya bagaimana, itu tersirat. Nah, sekarang langsung ke struktur dalam sebuah cerpen intinya ada 3. 1 orientasi, 2 komplikasi, dan ketiga resolusi. Kalau orientasi itu bagian awal dan sebuah cerita. Biasanya isinya 1. Ada pengenalan tokoh. Itu juga boleh pengenalan tempat atau pengenalan latar. Dari tempat, waktu, suasana bisa masukkan dalam sebuah orientasi. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini permasalahan, konflik yang dialami si tokoh. Konfliknya dari mulai konflik, misalnya juga konflik mulai memanas dan puncak konflik. Nah, bisa dimasuki dalam hal tersebut. Dan yang ketiga itu resolusi. Nah, resolusi di sini pemecahan masalah dari si komplikasi. Nah, oke, cukup sekian mungkin pertemuan pada hari ini. Kalau ada hal yang ditanyakan, kalian bisa menulis di grup WhatsApp Bahasa Indonesia yang sudah kalian masuki. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.